Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami di sini akan menjelaskan tentang video anti korupsi. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu nih, korupsi itu apa sih? Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi oleh seseorang yang berada dalam posisi publik, baik di sektor pemerintahan maupun swasta, untuk memperoleh keuntungan pribadi pastinya. Atau ada juga yang kelompok dengan cara-cara yang tidak sah atau melanggar aturan. Tindakan korupsi ini biasanya melibatkan penerimaan suap, penyuapan, pemerasan, manipulasi anggaran, penggelapan dana, nepotisme, kolusi, dan berbagai praktik ilegal lainnya. Korupsi itu dapat terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat rendah seperti penyusupan sehari-hari hingga skala yang lebih besar seperti korupsi dalam proyek infrastruktur yang melibatkan jumlah dana yang besar. Korupsi juga dapat merugikan negara pastinya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai penyebab-penyebab terjadinya korupsi. Penyebab korupsi terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terbagi menjadi tiga, yaitu sifat serakah atau rakus manusia yang membuat seseorang tidak lagi memperhitungkan halal dan haramnya dalam mencari rezeki. Yang kedua, ada gaya hidup konsumtif, misalnya membeli barang-barang yang mewah dan mahal, namun tidak diimbangi dengan pendapatan yang sesuai. Yang ketiga, ada moral yang lemah, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, atau rasa malu dalam melakukan tindakan korupsi. Faktor eksternal terdiri dari 5 aspek, yaitu 1. Aspek sosial, terutama dari keluarga, yang justru mendukung seseorang untuk melakukan korupsi demi memenuhi keserakahan mereka. Aspek sosial lainnya bisa dilihat dari nilai dan budaya di masyarakat. Yang kedua, ada aspek politik, yaitu dengan money politics, seseorang bisa memenangkan suatu pemilihan dengan cara menyogok para pemilihnya atau anggota-anggota partai politiknya. Aspek ketiga, ada aspek hukum, bisa dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum. Yang keempat, ada aspek ekonomi yang sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi. Fakta juga menunjukkan bahwa korupsi dalam jumlah besar justru dilakukan oleh orang-orang kaya dan berpendidikan tinggi. Yang kelima, ada dari aspek organisasi, misalnya kultur yang tidak benar atau lemahnya sistem pengendalian manajemen. Saya Huda Sabrina, kali ini saya akan menjelaskan dampak korupsi bagi generasi muda, politik, dan ekonomi suatu bangsa. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dampak bagi generasi muda. Dampak korupsi bagi generasi muda yaitu ada pemborosan sumber daya. Korupsi mengakibatkan sumber daya publik yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur bagi generasi muda justru disalahgunakan oleh oknum-oknum yang korup. Yang kedua, penurunan kualitas pendidikan. Korupsi dapat menyebabkan lemahnya sistem pendidikan karena dana yang seharusnya dialokasikan untuk memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan guru, atau pengembangan kurikulum malah digunakan untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, kurangnya kesempatan kerja. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi sehingga menciptakan kurangnya peluang kerja bagi generasi muda yang akan memasuki pasar tenaga kerja. Kemudian saya akan membacakan tentang dampak korupsi bagi politik. Yang pertama, rendahnya kepercayaan publik. Korupsi merusak kepercayaan publik terhadap institusi politik dan pemerintah. Jika korupsi merajalela, masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada sistem politik dan memandang politikus sebagai pemimpin yang tidak dapat dipercaya. Yang kedua, ketidakadilan dan ketimpangan sosial. Korupsi dapat menciptakan ketidakadilan dalam pemerataan kekayaan dan distribusi sumber daya. Hal ini dapat memperkuat ketimpangan sosial dan ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem politik yang korup. Yang ketiga, pembiaran terhadap masalah sosial. Korupsi seringkali mengalihkan perhatian dan sumber daya publik dari masalah-masalah sosial yang lebih penting, seperti kemiskinan, pengangguran, atau kurangnya akses terhadap layanan dasar. Yang ketiga, dampak bagi ekonomi bangsa. Dampak korupsi bagi ekonomi bangsa yaitu merugikan pertumbuhan ekonomi. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dengan mengganggu investasi, merusak iklim bisnis, dan menciptakan ketidakpastian. Korupsi juga dapat menghambat persaingan yang sehat dan inovasi sehingga menghambat perkembangan ekonomi bangsa.
Kemudian menghalangi pembangunan infrastruktur. Korupsi dalam sektor pembangunan infrastruktur dapat menghambat pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan tersebut malah digunakan untuk kepentingan koruptor. Yang ketiga, meningkatkan biaya hidup. Korupsi dapat mengakibatkan kenaikan biaya hidup bagi masyarakat karena adanya praktik penyuapan dan pemungutan liar. Hal ini berdampak pada daya beli masyarakat dan dapat meningkatkan tingkat kemiskinan. Undang-undang korupsi umumnya mengklasifikasikan perbuatan korupsi berdasarkan jenis pelaku dan jenis tindakan yang dilakukan. Di Indonesia sendiri, undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor yang telah mengalami beberapa perubahan dan penyempurnaan sejak diberlakukan. Berikut adalah klasifikasi umum perbuatan korupsi dalam Undang-Undang Korupsi. Yang pertama ada korupsi penerimaan suap, pasal 12B UU Tipikor, yaitu perbuatan korupsi ini terjadi ketika seorang penerima suap, baik pegawai negeri, penyelenggara negara maupun swasta, menerima atau meminta suap dalam rangka melakukan atau tidak melakukan tindakan terkait tugasnya yang berkaitan dengan jabatannya. Tindakan ini melibatkan transaksi yang merugikan kepentingan umum. Yang kedua ada korupsi pemberian suap, pasal 5, pasal 13 UU Tipikor. Perbuatan ini terjadi ketika seseorang memberikan atau menawarkan suap kepada pegawai negeri, penyelenggara negara atau swasta dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan yang berkaitan dengan tugasnya. Nah, tindakan ini juga merugikan kepentingan umum tentunya. Yang ketiga ada korupsi gratifikasi, pasal 12 dan pasal 20 UU Tipikor. Perbuatan ini terjadi ketika seseorang pegawai negeri, penyelenggara negara atau swasta menerima atau meminta hadiah atau janji dari pihak lain yang berkaitan dengan jabatannya. Gratifikasi ini diberikan sebagai imbalan atau ucapan terima kasih atas tindakan atau keputusan yang telah diambil oleh pegawai tersebut. Yang keempat ada korupsi markup, pasal 3 UU Tipikor. Nah, korupsi ini terjadi ketika seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara menggunakan wewenangnya dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau orang lain dengan cara menaikkan harga, menambah jumlah, atau mengurangi kualitas dalam pengadaan barang dan jasa. Yang kelima ada korupsi penyalahgunaan wewenang, pasal 9 dan pasal 10 UU Tipikor. Nah, perbuatan korupsi ini terjadi ketika seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara menyalahgunakan wewenangnya dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau orang lain atau merugikan kepentingan umum. Contohnya termasuk pemerasan, pembebasan bea cukai secara ilegal dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada tindak pidana pencucian uang hasil korupsi, yaitu ada pasal 3 dan pasal 4 UU Tipikor. Undang-undang korupsi ini mencakup tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan hasil kejahatan korupsi. Tindakan ini melibatkan proses pencucian uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi agar terlihat secara sah hukum. Perlu dicatat bahwa ini hanya beberapa contoh klasifikasi perbuatan korupsi dalam Undang-Undang Korupsi di Indonesia. Saya Santa Claudia akan menjelaskan ciri-ciri dari korupsi. Yang pertama, korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Lalu yang kedua, korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia. Yang ketiga, korupsi juga melakukan penyelubungan perbuatan dan berlindung di balik hukum. Lalu yang kelima, segala bentuk perbuatan korupsi melanggar norma dan tugas dan juga pertanggungjawaban pada tatanan masyarakat. Lalu, menurut Hussein Alatas dalam bukunya Corruption and the Distinct of Asia, memiliki karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut. 1. Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang. 2. Korupsi pada umumnya dilakukan penuh kerahasiaan. 3. Korupsi melibatkan elemen saling menguntungkan dan saling berkewajiban. 4. Pihak-pihak yang berwajib. Korupsi biasanya bersembunyi di baliknya. Yang kelima, pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi adalah pihak berkepentingan. Yang keenam, tindakan korupsi adalah penipuan baik publik ataupun masyarakat umum. Yang ketujuh, setiap tindak korupsi adalah suatu pengkhianatan. Dan yang terakhir, setiap tindakan korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif. Dan yang kesembilan, suatu perubahan korupsi melanggar norma, tugas, dan tatanan masyarakat. Jadi, untuk fungsi dalam garis besarnya memang kita ambil dari ahli Hussein Alatas.
Contoh kasus korupsi di Indonesia yaitu salah satunya kasus korupsi KTP atau KTP elektronik yang terjadi pada tahun 2011 sampai 2012. Kasus korupsi ini tentunya merugikan dana negara sebesar 2,3 triliun. Program iktp ini bertujuan untuk mengganti kartu identitas penduduk yang lama menjadi kartu identitas penduduk yang baru yang berbasis dengan elektronik yang jauh lebih modern dan juga akurat. Namun terjadi praktik korupsi di dalam proyeksi ini yang melibatkan sejumlah pejabat pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan proyek ini. Dan yang seharusnya digunakan untuk pembuatan kartu identitas elektronik ini digunakan secara tidak sah dan anggaran yang dikeluarkan itu jauh melebihi biaya yang seharusnya. Maka dari itu dilakukan proses penuntutan hukum terhadap mereka yang terlibat dalam proyeksi ini, dan juga kasus ini disidangkan di pengadilan, dan tersangka dan terdakwa menghadapi proses persidangan yang adil dan juga transparan. Lalu setelah persidangan ini, hakim mengeluarkan vonis terhadap terdakwa, dan mereka yang terbukti bersalah atas tindakan korupsi ini dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.